ซีดีหลินจะได้มองทะลุเข้าไปถึงหัวใจของพี่ คุณแมนวันนี้มาอีกแล้วเหรอคะ แล้ว พี่เกิดอะไรขึ้นเนี่ย Halo Intel 21, di video kali ini Intel akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul Love and Run yang berasal dari Thailand yang rilis pada tahun 2019. Film ini mengisahkan seorang pria yang bernama Due. Dia tinggal bersama tante kandungnya sendiri yang bernama Lin. Due menyimpan rasa cinta kepada tantenya tersebut. Namun, hal itu tidak mungkin untuk disampaikan karena Due adalah keponakan dari tantenya. Tanpa basa-basi, skuik alur ceritanya. Film ini berlatar di negara Thailand. Di sini hiduplah gadis SMA bernama Lin. Dia suka belajar, membaca komik, dan bermimpi ingin punya kekasih seperti di komik-komik yang romantis. Keluarga Lin sendiri hanya terdiri dari hanya 3 orang. Yang pertama ada kakak iparnya yang bernama King. Dia membuka warung makan dan menu andalannya adalah po. King orangnya cukup baik, tapi ucapannya sedikit kasar. Yang kedua adalah keponakannya, yaitu Due, putra dari King sendiri. Mimpinya adalah menjadi pelari tim nasional. Satu hal yang membuat Lin merasa terganggu oleh Due adalah sikap protektifnya. Dia selalu mencegah Lin punya pacar, kapanpun dan dimanapun itu. Due seolah-olah tidak rela bibi cantiknya dimiliki seseorang, apalagi jika ada yang macam-macam. Keinginan dia untuk menjadi seorang atlet tidak didukung oleh ayahnya, karena ia tidak punya biaya untuk menyekolahkan ke perguruan tinggi. King lebih menyarankan dia untuk mengambil alih usahanya itu. Tapi Due menolak karena ia masih ingin mengejar cita-citanya. Oleh karena itu, Due memutuskan untuk pergi dari rumah dan hidup mandiri. Hebatnya, dia mendapatkan beasiswa untuk berkuliah jurusan olahraga di Bangkok. Begitu juga dengan Lin. Ia juga mengambil kuliah jurusan keperawatan. Waktu pun berlalu. Lin bekerja sebagai fisioterapi di Bangkok. Sementara itu, harapan Due untuk menjadi tim nasional harus tertunda karena dia kalah dalam uji coba di universitasnya. Pada akhirnya, ia mengambil cuti dan bekerja di supermarket. Due ditemani oleh Amon, rekan seperjuangan yang juga berhenti dari kuliahnya. Suatu ketika, Due melihat Lin datang ke supermarket, tempat Due bekerja dan bertemu dengan An. Due berusaha untuk sembunyi, karena dia takut Lin akan memberitahu ayahnya yang ada di kampung. Due merasa malu dan belum berani mengungkapkan kondisinya saat ini. Ini ร้านอาหารเยอะนะเนี่ย Saat pulang, Lin melihat buku komik yang menarik perhatiannya. Komik itu bercerita tentang kisah seorang gadis dengan pria paling romantis. ตัวโอบกอดเธอจากด้านหลังพร้อมกับเอ่ยคำพูดว่า Lin sangat menyukai komik itu karena isinya menggambarkan impiannya selama ini. Di rumah sakit, seorang pria berambut gondrong datang menemui Lin dengan dalih ingin mengikuti program terapi. Dia adalah Man, seorang musisi lepas yang jatuh cinta dan sangat tergila-gila kepada Lin. Sebagai terapis yang profesional, Lin menghadapi Man dengan ramah, selayaknya pasien pada umumnya. Gombalan aneh yang dilontarkan Man sudah cukup membuat Lin muak dan dia berusaha untuk menghindari ajakannya. Tapi sikap Lin yang terlalu baik membuatnya sulit untuk mengatakan tidak dengan tegas. Dan pada akhirnya, Man selalu mendapatkan kesempatan untuk berada di sisinya. เรามีผู้ชายในสเปซปะ ลินบอกว่าชอบแมน Hal yang mengejutkan Lin adalah Man akan segera pindah ke apartemen yang sama dengannya. Due yang melihat dan mendengar cerita itu menjadi kaget sekaligus marah. Dia tidak terima bibi cantiknya itu didekati pria lain, apalagi pria aneh seperti Man. Amon yang selalu memberikan spekulasi negatif membuat Due semakin takut akan terjadi sesuatu pada bibinya. Beberapa hari kemudian, Lin kembali berhadapan dengan Man yang sudah pindah ke gedung apartemen tersebut. Saat itu, Man berpakaian seperti seorang atlet.
Karena sebelumnya Lin pernah berkata bahwa dia menyukai pria atletis. Jelas saja itu adalah sebuah sindiran untuk menolaknya. Tapi Men tidak pernah menyerah. Lama dari itu, Due datang ke apartemen Lin dan dia memutuskan untuk tinggal bersama. Lin terkejut, sekaligus bahagia bisa bertemu lagi dengan keponakannya. Dan dia tidak keberatan untuk berbagi tempat tinggal. Saat itu, Due mengaku bahwa dirinya sudah bekerja di perusahaan Jepang dan tidak mengatakan apapun soal kuliahnya. Tidak lama setelah itu, Lin mendapat panggilan dari King yang mempertanyakan keadaan Due. Tetapi dia memohon kepada Lin untuk tidak mengatakan apapun kepada ayahnya itu. Sejak saat itu, Due selalu ada untuk Lin dan senantiasa melindunginya dari ancaman lelaki hidung belang. Seperti biasa, Due bertanya apakah Lin sudah punya pacar atau belum. Lin hanya mengatakan bahwa dia sudah dewasa dan bisa mengurus kehidupannya sendiri. Tapi tetap saja, Due menyarankan bibinya untuk tetap menjomblo saja. Di rumah sakit, Lin terpaksa harus melayani Men karena dia datang untuk menjalani sesi terapi. Reaksi berlebihan yang ditunjukkan Men membuat Lin semakin terganggu. Tapi dia tetap sabar dan melayani dengan ramah. Untung saja Lin mendapat pesan dari Due dan menjadikan alasan untuk menghindari Men. Siangnya, An bercerita bahwa ada seorang mahasiswa yang datang ke rumah sakit untuk melakukan penelitian, tapi dia tidak tahu siapa dan seperti apa orangnya. Tidak lama dari itu, Lin dan teman-temannya bertemu dengan seorang dokter yang menjadi idaman para perawat di sana, termasuk pria teman Lin ini. Terlihat jelas bahwa Lin juga menyukai dokter itu, di mana dia selalu berusaha tampil manis dan perhatian kepadanya. Di sore hari, Men datang ke apartemen, di mana dia merasa kecewa melihat Due ada di sana. Tapi setelah tahu bahwa Due adalah keponakan Lin, dia ikut senang, merasa bahwa dia juga adalah pamannya. Masih bergaya atletisnya yang terlihat memaksa, Men tetap percaya diri ketika di depan Lin. Saat itu, ia membawa makanan untuk dimakan bersama. Tapi pada akhirnya makanan itu terkontaminasi oleh bulu ketiaknya yang sangat lebat. Setelah melewati masa-masa sulit, Lin meminta bantuan keponakannya untuk membawa beberapa barang ke rumah sakit. Keesokannya di rumah sakit, Due membantu Lin membawa barangnya yang ia maksud. Ketika Lin menyapa dokter pujian hatinya, Due merasa kesal dan membuat keributan untuk mengganggu percakapan mereka. Tidak sampai situ, cobaan lain muncul ketika mahasiswa itu sudah ada di sana untuk mengerjakan penelitian. Dia adalah Game, mahasiswa tingkat akhir yang sedang menyusun skripsi. Ternyata mahasiswa tersebut adalah junior sekaligus yang mengalahkan Due di percobaan universitas beberapa tahun yang lalu. Saat itu juga terungkap bahwa Due meninggalkan kuliah di tahun keduanya, di mana teman satu angkatannya sudah lama lulus. Di hari itu, Lin menunjukkan langkah-langkah terapi sederhana, sementara itu Game hanya tersenyum saat dia melihat damage kecantikan Lin yang sangat mempesona. Setelah itu, Game memohon kepada Lin untuk membantunya membuat video latihan tutorial latihan terapi fisik. Karena terus memohon, Lin tidak tega dan akhirnya dia menerima ajakan tersebut. Di saat yang sama, kekesalan Due di masa lalu dan kekesalannya saat ini menjadi satu. Ketika ia melihat bibinya itu didekati oleh juniornya sendiri. Malamnya, sesuai saran yang diberikan oleh manajer supermarket, dia memutuskan untuk beraliansi dengan Men. Dia datang ke kafe, tempat di mana Men bekerja sebagai musisi. Saat itu, Due memprovokasi Men dan dia berkata bahwa ada seorang yang mendekati bibinya. Keesokan harinya, di sebuah taman, Lin mempraktekkan gerakan terapi bersama Game. Sementara itu, Due bersembunyi dari pohon dan memantau mereka dari kejauhan. Game sangat berterima kasih kepada Lin karena ia sudah mau membantunya. Saat itu, Game dengan mulusnya menggiring percakapan hingga berakhir pada sebuah pernyataan bahwa dia menyukai Lin. Di saat itulah Men datang dengan marah dan mengacukan semuanya. Ketika Game menanyakan siapa dia, Lin menjawab bahwa Men hanya pasien di rumah sakitnya. Perkataan itu membuatnya patah hati dan menyadari posisinya. Keesokan harinya, Lin datang ke supermarket tempat Due bekerja untuk mencari tasnya yang tertinggal. Lin diberi petunjuk untuk menghubungi CS yang bertugas untuk menangani barang yang hilang. Dia tidak tahu bahwa Due bekerja di tempat itu,
Bahkan, dia tidak menyadari bahwa Due adalah CS yang dimaksud. Due memanfaatkan kesempatan itu untuk berkomunikasi dengan Lin. Dia seolah memainkan peran dan memposisikan dirinya sebagai orang lain yang bisa jatuh cinta kepadanya. Tentu kita tahu bahwa selama ini dia terikat oleh tali persaudaraan dan tidak bisa mendekati Lin sebagai wanita pada umumnya. Perlahan tapi pasti, Due mendapatkan topik pembicaraan yang cocok dengan Lin. Topiknya saat itu adalah buku komik yang berjudul Kebun Hati, di mana Due pernah membacanya dan tahu isi ceritanya. Di saat itulah Lin mulai merasakan kecocokan antara mereka. Setelah sekian lama mencari orang yang tepat untuk menanti kehidupannya, sementara itu Amon mulai menyadari perbuatan Due. Dan dia berpendapat bahwa mengejar tantenya sendiri adalah tindakan yang tidak benar. Sedangkan manajer berpendapat bahwa Due melakukan itu karena dia bermaksud untuk menciptakan karakter fiksi yang disukai oleh bibinya. Dengan begitu, Lin tidak akan berpaling ke lain hati. Singkat cerita, suatu hari Lin akhirnya mengetahui segalanya, bahwa Due bekerja di supermarket dan dialah CS yang selama ini bertukar pesan dengannya. Merasa telah dipermainkan, Lin pergi dengan marah dan dia sangat kecewa kepada Due. Keesokan harinya, Lin bertemu dengan Game di sebuah kedai kopi. Perasaannya masih tidak karuan, tapi dia tetap tersenyum dan berusaha menutupi semuanya. Sekali lagi, Game terus berusaha mendekati Lin dengan perkataan manisnya. Di saat yang sama, Due datang mencampuri urusan mereka. Dia masih berusaha menghalangi siapapun yang mendekati Lin. Lin pun marah dan dengan tegas mengatakan untuk tidak mencampuri urusannya lagi. Lin berkata bahwa dirinya tidak mau menemui dirinya lagi, kecuali jika dia berhenti mengikutinya dan kembali berkuliah. Di suatu hari, Lin pulang ke desa dan bertemu dengan kakaknya. Lin bercerita bahwa dirinya bertemu dengan Due. Dia juga memberitahu King tentang pekerjaan dan status kuliah Due saat ini yang tidak tuntas. King sudah menduga bahwa hal itu akan terjadi, tetapi King mencemaskan satu hal yang saat itu. Rumah mereka akan dibeli orang dengan harga yang cukup tinggi. Namun, Lin tidak mengharapkan apa-apa. Karena menurutnya rumah itu sudah menjadi milik King. Akan tetapi, King tidak bisa memutuskan hal tersebut secara sepihak. Karena masih ada fakta yang disembunyikan dari keluarga tersebut. Sementara itu di Bangkok, Due dan Amon memutuskan untuk kembali melanjutkan kuliahnya. Uji coba di kampus saat itu juga akan segera dilaksanakan. Dan Due memintanya untuk didaftarkan kembali. Namun, hanya tersisa slot untuk lari rintangan. Di mana itu bukan keahlian utama Due. Walaupun demikian, Due tetap mengambil kesempatan tersebut untuk mengembalikan jati dirinya sebagai atlet. Singkat cerita, hari pertandingan pun dimulai. Due kembali berhadapan dengan Game, tapi kini dirinya percaya bahwa ia tidak akan kalah seperti dulu. Akan tetapi, keberuntungan sedang tidak berpihak kepadanya, di mana Due harus menerima kembali kekalahannya di babak pertama. Di sela-sela pertandingan, King datang menemui Due di kampusnya untuk menceritakan kebenaran keluarganya. Ternyata ibu dan ayah Due hanyalah seorang karyawan dari neneknya selaku pemilik kedai terdahulu. Lin adalah putri mereka dan King bukanlah kakaknya atau kerabatnya. Walaupun hanya sebatas karyawan, orang tua Lin sudah menganggap King sebagai putranya sendiri. Dan setelah mereka sudah meninggal dunia, King bersumpah atas dirinya sendiri untuk menjaga Lin seperti keluarga. Yang mana artinya Lin ini bukanlah tante kandungnya. Dan tidak memiliki hubungan darah apapun. Menyadari dirinya dan Lin tidak memiliki hubungan darah, Due menjadi bersemangat dan dia memenangkan pertandingan di babak kedua. Lin yang diam-diam melihat pertandingan itu seketika dikejar oleh Due yang mulai dibakar oleh api asmara. Ketika Due menceritakan semuanya, Lin tidak merasa bahagia sama sekali. Karena fakta itu sama saja membuktikan bahwa ia hidup sebatang kara. Due melupakan hal itu karena Due dibutakan oleh cinta. Selama ini, dia selalu berpikir bahwa ia sangat beruntung masih memiliki keponakan dan kakak ipar. Kini setelah semuanya terungkap, Lin mulai merasa kesepian dan dia tidak bisa berbahagia akan hal itu. Dan itulah yang ditakutkan King selama ini.
menutup kebenaran tersebut. Pada akhirnya, Lin memutuskan untuk mengambil beasiswa dan melanjutkan studinya ke Inggris. Lin masih tidak mau berbicara kepada Due. Bahkan setelah dia berusaha merayakan ulang tahunnya yang gagal karena sebuah tragedi. Setelah apa yang terjadi, Lin tidak menghilangkan kebaikan King yang sudah merawatnya sejak kecil. Di hari itu, Due yang tidak tahu apa-apa tentang Lin diberitahu ayahnya bahwa Lin akan segera pergi ke Inggris. Due mengejarnya sampai ke bandara, dan untunglah dia belum terlambat. Due meminta maaf dan mengaku bahwa dirinya salah. Lin memaafkannya, tapi bukan berarti dia akan mengurungkan dirinya untuk pergi. Lin berkata bahwa perasaannya itu tidak bisa diobati begitu saja dengan kata maaf. Lin tidak marah dan menyalahkan Due. Dia hanya merasa berbeda karena Due bahagia dengan fakta tersebut. Sedangkan Lin tidak demikian. Saat itu untuk pertama kalinya, Due menyatakan perasaannya kepada Lin. Due berkata bahwa mencintai seseorang tapi tidak bisa mengungkapkannya juga merupakan sesuatu yang menyakitkan. Dia memendam perasaan itu. Sejak masih remaja dan sekarang Due hanya merasa bahagia karena memiliki kesempatan untuk menyatakan perasaannya. Due sadar bahwa ia sudah egois karena mementingkan perasaannya sendiri. Pada akhirnya, dia sedia menjadi keluarga, teman, atau apapun asalkan Lin tidak pergi. Akan tetapi, keputusan Lin sudah bulat dan dia tetap pergi. Waktu pun berlalu dan ia sudah tinggal di Inggris sejak lama. Ia sudah melupakan masalahnya dan berdamai dengan dirinya sendiri. Lin juga mulai menyadari hal dari pengalamannya selama ini, di mana pertemuan dalam kehidupan itu tidak seindah dalam komik. Terkadang cinta bertepuk sebelah tangan. Terkadang walaupun saling menyukai selalu, ada alasan yang memisahkan. Terkadang seberapa keras berusaha, cinta itu akhirnya tidak bisa dipaksakan. Dan terkadang kecocokan itu muncul dalam ketidaksengajaan. Bagi Lin sekarang, tidak masalah memiliki kekasih atau tidak. Karena mau bagaimanapun yang paling penting adalah keluarga. Begitu juga dengan Due. Dia sekarang berdagang mewarisi kedai setelah ia menamatkan kuliahnya. Pada akhirnya, Lin memutuskan untuk pulang karena dia sudah menyadari bahwa ikatan keluarga itu tidak terbentuk dari hubungan darah, melainkan rasa kepedulian dan kasih sayang satu sama lain. Film ini pun berakhir. Intel pamit. Bye-bye.